kita bakal syafaat pada hari akhirat kita pasal langsung naik kita ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam aja ya bersih, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat jemaah subuh yang dirahmati Allah. Seperti biasa kita datang tahlil waktu syuruk pada hari 63. Semoga kita bersabar dan mengikuti hingga selesai. Sambil bertahlil kita berniat iktikaf, semoga apa yang diinginkan di sisi Allah Subhanahu. Marilah kita mulai baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ustaz, Bapak Ustaz, kita silakan. Masya Allah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rabi' an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba' billahi wahdahu la syarika lah wa anni rasulullah wa bil ba's ba'dal maut wal qadar. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu wa rasuluh walhamdulillahi rabbil alamin. Semua kita yang berhadir pada pagi hari kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah.
Amin ya rabbal. Bapak dan Ibu sekalian, berselawat. Bibir kita ini jangan pernah bosan berselawat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau saya ngajarkan murid-murid kami itu, saya sering ucapkan pada mereka, kapan saja kamu mendengar Rasulullah, jangan pernah berhenti lisan mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bukti cinta paling kecil, Pak. Jadi kapan saja Bapak dan Ibu, ayah dan bunda sekalian, para pemuda Islam mendengar Rasulullah, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti iman yang paling rendah ini. Jadi kalau bersalawat saja mulut kita ini udah malas, maka di mana iman kita? La haula wala quwwata illa billah. Ayah dan bunda sekalian, maka sangat pantaslah orang yang banyak bersalawat itu hatinya mudah menangis. Karena memang dia sangat sadar, capek dia sholat nih, capek dia sholat, capek dia haji, bolak-balik, capek dia mengeluarkan hartanya, keluarkan harta tiap hari. Ternyata di hatinya ini terbersit seakan-akan, alah, nggak sholawat pun nggak apa-apa. Ini orang paling celaka ini. Mati dia ini, nggak Allah terima seluruh amalnya. Karena mengapa? Wallahi, ayah dan bunda sekalian, demi Allah, tak ada yang bisa menghubungkan kita kepada Allah kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah bosan lisan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ayah dan bunda, para pemuda Islam, terima kasih sudah duduk di majelis, ya. Pertahankan. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Manikbarrat qadamahu fi sabilillah fahuma haramun 'alan nar." Siapa saja yang kedua tumit kakinya berdebu di jalan Allah. Ustadz, saya kemarin naik mobil nggak ada debu. Jadi gimana itu? Di mobil Bapak ada debu nggak kira-kira? Ada, berarti berdebu kakinya. Ustadz, saya kemarin naik pesawat, mana ada ya Kak Mas Sair? Mana ada parkir pesawat ini? Nggak ada kan? Saya kemarin jalan kaki Ustadz, itu lebih hebat. Saya kemarin naik kereta Ustadz, naik kereta lagi, abunya luar biasa. Jadi barang siapa yang kakinya melangkah ke majelis karena Allah, maka Allah haramkan kedua kaki itu menginjak nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua berhadir termasuk golongan orang yang diharamkan Allah kaki kita kelak menginjak nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ayahanda ibunda sekalian, para pemuda Islam, mungkin kalau ditanya pada pagi hari ini siapa yang paling berbahagia? Kalau ditanya begitu, oh saya Ustadz, mengapa? Saya kemarin baru ditelepon, tender saya tembus 1 miliar Ustadz. Masya Allah, bagi-bagilah gitu. Tembus 1 miliar, hebat, bersyukur. Datang yang lain, saya Ustadz, kenapa? Saya baru saja dibangunkan rumah sama menantu saya. Oh, alhamdulillah. Tapi yang paling bahagia itu siapa? Yang paling bahagia itu adalah ayahanda yang duduk di tiang itu. Karena mengapa? Pada pagi hari ini anaknya sudah membuktikan kalaupun beliau wafat, sudah ada yang menangis tengah malam memohon ampunan kepadanya. Allahu Akbar. Jadi Pak, makanya sering kami sampaikan, harta yang paling besar itu bukanlah mobil kita di rumah. Kita jadikan mereka adalah yang orang-orang akan mengimami kita ketika salat kita. Dan ketika kita jahanamnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjadikan mereka orang-orang yang dekat kepada Allah. Yang kedua yang mesti kita jaga adalah kerabat yang soleh.
Jadi Pak, terkadang ada mereka orang-orang yang sudah berkecukupan hidupnya, yang mereka merasa hidupnya sudah mewah, tak mau berkawan sama orang-orang miskin. Ini terjadi bukan sekarang Pak, terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada zaman dahulu Pak, pada zaman Rasulullah SAW, karena orang-orang Islam tuh jarang yang kaya Pak. Cobalah cek siapa yang kaya. Yang kaya itu Abu Bakar, ini orang kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas, ini orang kaya. Abdurrahman bin Auf, ini orang kaya. Utsman bin Affan, ini orang kaya. Tapi yang lain seperti Bilal bin Rabah, Ibnu Mas'ud, ya, baru siapa lagi? Banyak yang lain. Ammar bin Yasir, banyak yang lain lagi. Mereka ini semua adalah orang-orang yang lemah, ataupun mereka itu orang yang lemah ke bawah. Jadi suatu ketika Rasul melihat ada orang kaya lewat berpapasan dengan orang miskin, sahabat Rasulullah SAW. Tiba-tiba orang kaya ini lari duluan, lari dia. Rasul bilang, kamu kok lari? Apa dia bilang? Nggak selevel saya dengan dia ini. Na'udzubillah. Apa kata Rasulullah SAW? Engkau supaya tahu, yang memuliakan kalian di hadapan Allah itu bukanlah hartamu itu, tapi yang memuliakan Allah, memuliakan kalian di hadapan Allah adalah bagaimana kalian ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu yang lain dikatakan lagi, bagaimana kalian orang yang lebih mampu mengamalkan ilmunya. Dikatakan lagi adalah orang yang rutin ke majelis, tapi bukan hanya rutin ke majelis, tapi dia juga mengamalkan apa yang dia dengar. Itu yang akan memuliakan kalian. Nah, yang dari sekalian, mari jaga kerabat yang soleh. Karena siapa tahu kita nggak punya anak yang soleh, tapi harus berusaha punya anak yang soleh. Harus kita didik mereka, karena anak ini juga akan menarik kita ke jahanamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi usahakan anak yang soleh kita dapat, kerabat yang soleh kita dapat. Mengapa? Ketika kita wafat, dua doa yang mengalir. Siapa tahu doa-doa mereka dijawab Allah Subhanahu Wa Taala, maka amanlah kita. InsyaAllah ya, ayah dan bunda sekalian, dijaga ini anak yang soleh dan juga kerabat yang soleh. Oke, baiklah ayah dan sekalian, bunda, pada pagi hari ini saya semalam sampai tidur hampir jam 12:30 dibuat Pak Sahir nih. Karena mengapa? Pada pagi hari ini saya akan pembaca sirah, saya akan pembaca sejarah. Tiba-tiba tadi semalam saya ditelepon, Ustaz, tolong sampaikan dulu masalah akidah. Nggak bisa tidur saya. Saya mesti membaca, mesti buat makalah lagi. Jadi Pak, sering saya sampaikan, kalau saya ceramah itu, saya pasti membuatkan makalah, pasti saya baca dulu. Nggak mau saya hadir kemari tanpa saya membaca referensi yang saya buka. Oleh sebab itu, ayah sekalian, saya mungkin nggak akan membahas sifat 20, ya. Karena mungkin kajian itu sudah ada khusus orangnya. Mungkin Ustadz Iqbal mungkin bisa bahas itu. Ustadz Akmal Marzuki juga mungkin bisa bahas itu. Tapi saya ini pembaca sirah, pembaca sejarah. Tapi saya juga akan sampaikan kepada kita bahwa kita mesti menjawab 3 hal dulu. Nah, ini sudah ada tertera di situ. Pertama, ayah dan bunda sekalian, hadirkan iman. Dengarkan dengan iman ayah dan bunda sekalian. Dan saya berharap setelah ini kita menjadi orang yang mengerti bahwasanya kita ini nggak mesti membenci orang lain. Karena jujur saja, terkadang umat ini tidak sadar bahwasanya mereka itu terpecahnya luar biasa. Gara-gara apa? Terkadang hanya gara-gara membahas ini. Level paling rendah itu ketika membahas akidah ini adalah kita ini benci kepadanya. Itu luar biasa tuh, padahal dia muslim. Al-muslimu akhu muslim. Muslim itu adalah ikhwan, saudara. Tapi hanya gara-gara membahas ini nanti kita bilang kamu berbeda dengan saya dan kita ini musuhan. Akhirnya apa yang mengancam kita? Pasti dalam hal politik kita pasti kalah. Gara-gara apa? Berpecah jadinya. Padahal, kita cek dulu ini. Dan saya berharap setelah ini nggak ada lagi seperti itu. Oke, yang benda, ayah sekalian, pertama ini yang kita baca.
siapakah yang menetapkan akidah terhadap umat ini? Ini kan perlu kita pahami nih. Sebenarnya akidah itu siapa yang menetapkannya? Rasulkah yang menetapkannya? Para sahabatkah yang menetapkan akidah itu? Atau tabi'inkah yang menetapkan itu? Atau ulama setelah tabi'in yang menetapkan itu? Ini kan perlu kita ketahui ini. Jangan sampai kita ini buta matanya sehingga kita benci pada orang. Padahal kalau kita benci kepada mereka, yang rugi itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, yang rugi itu kita. Dalam hal apa terutama? Terutama dalam hal kita membutuhkan suara mereka. Na'udzubillah. Nah, ya sekalian, ini pertanyaan pernah harus kita jawab. Yang kedua, apakah akidah para nabi sejak Adam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa akidah mereka sebenarnya? Supaya terbuka dia. Bagaimana sebenarnya akidah mereka? Nabi Adam alaihissalam, bagaimana akidah mereka sebenarnya? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Bapak Tauhid disebut nih. Ibrahim bapak Tauhid. Ternyata kepada Rasulullah masih jauh sekali dia. Lalu bagaimana sebenarnya akidah mereka ini? Yang terakhir, apakah perpecahan di tengah umat ini akibat perbedaan akidah atau aliran yang mereka ambil? Ini harus kita jawab pada pagi hari ini. Supaya apa? Supaya kita ini tidak benci sembarangan. Bolehkah kita memilih jalan berbeda? Silahkan saja kalau jelasnya dia. Ada dalilnya. Kalau memang ada pemikirannya, ada ulama yang mengetengahkannya, ini loh yang kami ambil, silahkan. Tapi satu, jangan benci dia. Karena runutannya mungkin sama, hanya pemahamannya yang berbeda. Yang jadi kacau nanti adalah runutan kita sama ini. Tapi ketika sampai di sini, udah jauh dia kemari, oh tiba-tiba terdapat hal yang mungkin kita anggap tak cocok, lalu kita maki-maki dia. Kita benci dia. Inilah yang menjadikan kita umat itu sudah sedikit lemah, terombang-ambing, saling membenci pula. Akhirnya apa? Yang senang siapa? Yang senang adalah kaum kafir, Yahudi, Syiah. Mereka lah yang akan berkomplot bersama-sama untuk memangsa umat yang sedang goyah ini. Baik yang dari sekalian, kita awali ya. Kita jawab pertanyaan pertama nih. Pertama, tadi kita tanya siapa yang menetapkan akidah terhadap umat ini. Jadi ayahanda sekalian, perlu dipahami bahwa akidah adalah satu hal yang tidak memiliki proses perubahan, evolusi sejak diturunkan. Diturunkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akidah adalah suatu hal yang mengikat seseorang dengan penciptanya. Dan dengan itu seseorang akan mengenal siapa dirinya, apa tujuannya, mau kemana dia. Maka Yusuf Al-Qaradawi, ketua ulama sedunia, ya, Yusuf Al-Qaradawi mengatakan begini tentang akidah. Akidah bukanlah rekayasa Islam. Ingat ini. Akidah kita ini bukanlah rekayasa Islam, bukan juga hasil penemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akidah kita ini bukan hasil temuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia adalah suatu hal yang murni dibawa oleh seluruh nabi. Ini dia, Pak. Jadi akidah ini dibawa oleh seluruh nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala dan tercantum dalam seluruh kitab samawi tentunya, yakni sebelum kitab itu banyak didistorsikan, banyak diselewengkan oleh mereka orang-orang yang memegang kitab itu. Jadi Pak, ingat,
Akidah itu bukan buatan manusia. Ya, akidah itu bukan pemikiran. Akidah itu bukan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akidah kita ini sejak dari Nabi Adam sampai kepada Nabi terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya sama. Yakni akidah mereka diturunkan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Pak, pertanyaan sederhana adalah apa sebenarnya yang mengharamkan kita mengambil harta orang lain? Makanya dulu ketika masa perang, ketika pasukan Salim Maulah Ibnu Khuzaifah hendak menyerang satu pasukan sebelum sampai ke Yamamah, ada satu pasukan di situ. Jadi ketika itu terdengar angin yang sangat kencang. Lalu tiba-tiba Khalid bin Walid yang ketika itu sedang memimpin pasukan ini memerintahkan kepada Salim, "Ya Salim, coba kumandangkan azan. Coba, Pak. Kalau mereka nanti menjawab azan kita," karena saya sejarah jadi akhirnya terbawa juga nih Pak Said, nggak apa-apa ya. Jadi ketika mereka sampai ini udah nggak jauh dari pasukan yang hendak diserang ini, tiba-tiba Khalid bin Walid bilang, "Wahai Salim, kumandangkan azan. Kalau mereka menjawab azan, maka haram kita menyerang mereka." Coba bayangin, ini Rasulullah masih hidup. Jadi hati-hati kita, Pak. Ini ketika Rasulullah SAW masih hidup, pada ini mau perang. Apa syaratnya? Khalid bin Walid hanya bilang apa? "Ya Salim, kumandangkan azan. Kalau mereka menjawab azan kita, maka kita hentikan perjalanan ini dan kita berpelukan dengan mereka. Mereka saudara kita." Lalu ini angin sangat kencang nih. Angin sangat kencang. Tiba-tiba Salim azan. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Ada nggak jawaban dari sana? Gak ada kami dengar. Lanjut aja lagi. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dengarkan, ada jawaban nggak? Gak ada. Lagi lanjut. "Asyhadu an la ilaha illallah." Dengarkan, ada nggak? Gak ada. Sampai hayya 'alal falah, sampai la ilaha illallah, mereka bilang gak ada jawaban ini. Oh, kata Khalid bin Walid, betul gak ada jawaban? Beri kita sikat orang itu semuanya. Datang Salim nih, "Wahai Khalid, sepertinya saya ada dengar sayup-sayup." Tapi yang lain bilang gak ada. Langsung mereka datang ke situ, mereka serang tempat itu, semuanya dibabat, kecuali satu pimpinannya. Pimpinannya ini pun diikat. Lalu Khalid bin Walid menikahi istrinya. Karena mengapa? Karena dianggap dia sudah murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, dahulu syarat mereka berakidah itu ternyata hanya itu. Ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka haram darah mereka, haram harta mereka, kehormatan mereka mesti dijaga. Itulah zaman dahulu. Karena mengapa? Ternyata akidah yang kita miliki itu bukanlah yang dibuat-buat. Tapi akidah sejak Nabi Adam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu. Yakni apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah, itulah yang mereka bawa. Dan kalau kita ada tambahannya, Muhammad Rasulullah. Makanya tadi saya bacakan satu hadis dari Ali radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah SAW? La yu'minu abdun, tidak beriman seorang hamba itu. Sampai bagaimana? Hatta yu'mina bi arba', sampai dia beriman kepada 4 hal. Yang pertama, billahi wahdahu la syarikalah, yakni dia beriman kepada Allah yang tidak ada sekutu baginya. Kedua, wa anni Rasulullah, dan dia juga meyakini aku ini adalah utusan Allah. Wabil ba'si ba'dal maut, juga dia meyakini akan adanya hari kebangkitan setelah kematian.
Dia yakin bahwasanya sekarang ini dia hidup, pasti dia mati, dan setelah mati itu dia akan dibangkitkan. Tidak beriman kita kalau nggak percaya dengan ini. Seperti orang-orang kafir, Syiah akidahnya begitu. Syiah itu mereka meyakini reinkarnasi, yakni mereka mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu dia belum mati sampai sekarang. Tapi ruh Ali bin Abi Thalib itu berpindah kepada imam-imam yang lain. Dan sekarang Ali bin Abi Thalib tengah bersembunyi di sebuah tempat yang dirahasiakan. Dan dia akan keluar ketika dunia ini dipenuhi dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi dengan kezaliman. Itu adalah akidah Syiah. Nah, jadi anda sekalian ibunda, para pemuda Islam, yang terakhir kata Rasulullah, dia juga beriman kepada takdir. Nah, jadi 4 hal ini adalah orang yang wajib mereka itu kita jaga kehormatan mereka, kita jaga jiwa mereka, dan kita jaga harta mereka. Karena mereka adalah saudara kita. Lanjut ya. Artinya, ayahanda sekalian bunda, akidah ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang itu. Pertama, ini Al-A'raf. Surah yang ke-7. Ya, ayat 172. Kita baca ya, mukjizat Al-Qur'an itu ada pada bahasa Arabnya, ada pada ini, bunyi redaksi ayat ini. Mukjizatnya di situ. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu kita menjawab, ini seluruh ruh ini, seluruh kita ini, kita sudah menjawab ini. Kita bilang apa? Bala syahidna. Betul, engkau adalah Tuhan kami, dan kami menjadi saksi atas itu. Jadi anda sekalian, akidah kita ini sudah kita bawa sejak kita masih di alam ruh. Jadi jangan bilang akidah kita baru lahir sekarang, tidak. Jadi akidah kita itu sudah lahir, sudah kita bawa sejak kita masih di alam ruh. Ini percakapannya. Apa kata Wahbah Az-Zuhaili tentang ayat ini? Nah, ini dia bilang, melalui ayat ini para ahli tafsir menjelaskan bahwa seolah-olah Allah berkata kepada mereka, yakni seluruh manusia ini, kita nih sekarang yang hadir, akuilah bahwa aku adalah Tuhan kalian dan tidak ada Tuhan selainku. Seolah-olah Allah mempersaksikan mereka terhadap diri mereka sendiri, lalu dia berfirman kepada mereka, bukankah aku Tuhan kalian? Mereka menjawab, benar. Itulah Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir. Jadi anda kami sekalian ibunda, akidah kita ini gak sembarangan. Jadi jangan mudah membenci orang lain padahal kita sama. Ya, lanjut, masih banyak ayatnya. Selain ayat di atas lagi, banyak lagi bahwasanya bukti akidah itu dari Allah. Salah satunya adalah dalam surah An-Nahl, surah ke-16, ayat 36 berikut. Kita baca ayatnya ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wajtanibut tagut. Apa kata Allah? Sungguh kami telah mengutus Rasul pada seluruh umat. Pada tiap-tiap umat itu ada yang menyerukan apa? Ini seruannya.
Ani'budullaha wajtanibut tagut. Sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Ini akidah. Ini seluruh umat itu, seluruh umat. Jadi bukan hanya ini. Seluruh umat sejak dahulu. Sejak dari siapa ada umatnya? Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh sudah ada umatnya. Pesannya apa? Ini Allah turunkan kepada mereka. Sembahlah Allah. Dan jauhi kalian togut. Togut itu siapa? Seluruh yang mereka anggap sebagai Tuhan itu togut namanya. Ketakutan berlebihan kepada manusia bisa jadi dia jadi togut. Karena dia seakan-akan kita samakan levelnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka itu celaka. Ya. Selain ayat ini lagi, ada lagi ayat yang lain yang membuktikan akidah itu dari Allah. yakni dalam surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 25 berikut. Apa kata Allah? Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, maksudnya Rasulullah SAW, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian aku, kata Allah. Jadi hamba-hamba Allah, akidah kita ini bukan yang ditemukan Rasulullah SAW. Maka beliau pernah bersabda, saya ini, aku ini, kata Rasulullah SAW, dengan nabi-nabi yang lain seperti satu bangunan. Bangunan yang sudah sempurna, tapi ada satu bata yang masih kosong. Ini contohnya masjid kita ini sudah sempurna, tapi tiba-tiba di pintu itu ada satu bata yang ternganga. Maka kita bingung, loh siapa yang bakalan nutup ini ya? Semua kita sudah pada tempatnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, akulah yang menutup celah-celah itu. Nah itu dia. Nah jadi teman-teman sekalian, akidah kita itu bukanlah temuan baru, ya. Tapi akidah itu sejak dahulu itulah yang menyatukan kita dan itulah yang menjadikan kita wajib menjaga kehormatan orang lain. Gara-gara apa? Mereka mengucapkan hal yang sama, yakni la ilaha illallah. Nah, kedua, ya bunda, sampai sini paham nih ayahanda bunda? Bisa dipahami sampai sini? Paham ya? Yang kedua tadi pertanyaannya adalah, apakah akidah para nabi sejak Adam hingga Rasul? Udah dijawab. Udah kita jawab bersama-sama. Bahwasanya akidah mereka itu sama. Akidah yang mereka bawa itu sama, yakni sama-sama dari Allah. Adam bukan buat akidah sendiri, mana ada. Padahal Adam itu langsung Allah ciptakan dengan kuasa Allah. Allah langsung tiupkan ruh kepadanya. Tapi dia nggak berani buat akidah sendiri. Padahal kurang apa hebatnya Nabi Adam alaihissalam. Tingginya 27 meter. Coba, kalah nih tinggi kita nih Pak. Kira pas air berapa tinggi kita nih? 27 meter tinggi Nabi Adam itu Pak. Bukan tanggung-tanggung. Tapi dia tetap memegang akidah yang sama. Sampai Rasulullah SAW perawakannya sudah mulai menurun. Jadi peradaban manusia itu dia berkurang sejak Nabi Adam 27 meter sampai kepada Nabi Ibrahim. Turun lagi, turun sampai sekarang sampai ada yang sebesar daus mini. Coba lihat, itu peradaban manusia. Jadi nanti Ustaz, daus mini itu juga segitu di surga, mana ada? Jadi Pak, kalau nanti pun ada kayak ucok baba itu, ucok baba tahu nggak Pak ucok baba? Jangan pikir ucok baba itu setingginya segitu, enggak. Ucok baba itu juga nanti 27 meter. Itu dia Pak. Jadi jangan sepele ucok baba itu juga mau dia sholat Pak, karena memang Islam dia kan. Jadi Nabi itu sama semuanya. Akidah mereka sama. Makanya ketika Rasul Isra Mi'raj,
Seluruh mereka mengucapkan apa? Assalamualaikum. Salam kesejahteraan kepadamu. Ada yang mengatakan wahai saudaraku. Ada yang mengatakan wahai anakku. Siapa yang mengatakan itu? Para nabi. Nah, yang ketiga, apakah perpecahan di tengah umat ini akibat perbedaan akidah? Sebenarnya akidah tidak ada berbeda, Pak. Bukan akidah yang membuat kita berpecah belah, tapi apa? Aliran. Nah, ini dia jawabannya. Jadi yang membuat kita berpecah belah ini bukan akidah, karena kita seluruhnya setuju akidah itu satu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya manhaj, ada mazhab. Kalau manhaj kita ini sama seluruhnya. Manhaj kita ini adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama seluruhnya. Coba tanya siapapun dia. Kita ini jalannya sama, yakni jalan yang kita ikuti siapa? Manittaba'ur Rasulullah. Kita mengikuti apa yang sudah diberikan Rasulullah SAW. Yang jadi masalah adalah ketika memahaminya berbeda. Akidah pun begitu. Nah, jadi Pak, saya ceritakan dulu awalnya ini. Mengapa ketika masa Abu Bakar, kira-kira apa aliran akidah mereka ini? Pernahkah kita terbayang dengan itu? Atau mungkin Rasulullah SAW, ketika Rasul SAW masih hidup, pernahkah kita terpikir apa akidah Rasulullah? Sama, akidahnya sama, sudah kita jelaskan. Tapi aliran akidah Rasulullah SAW itu apa sih? Mungkin Bapak Ustadz Sahir mungkin bisa tanya ini nanti sama Ustadz yang paham. Coba tanya, sebenarnya akidah Rasulullah itu alirannya apa gitu? Ini kan perlu kita bongkar ini. Tapi Pak, sebenarnya yang membuat kita terpecah belah itu ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yang sebenarnya yang dibahas itu jangan di khalayak umum seperti ini. Karena mengapa? Terkadang pendengar ceramah ini Pak, nggak sama kualitasnya. Pendengar ceramah ini ada dia sekali dia dengar, langsung dia share, lalu dia debat orang lain, dia benci orang lain, dia maki orang lain. Kacau nggak orang seperti ini? Akhirnya umat dia hancur-hancuran. Gara-gara apa? Gara-gara seperti ini. Baru dia dengar nanti, oh ternyata si fulan salah. Langsung dia bilang, wah kamu begini, kamu begini. Hancur gak umat ini? Padahal akidah mereka sama. Tapi akibatnya berpecah belah ini luar biasa. Nah, itulah Pak gunanya kita membaca sirah. Jadi ketika kita membaca sirah itu kita tahu simpulnya ini di mana sebenarnya. Jadi ketika masa Abu Bakar mereka masih adem itu. Ketika masa Umar adem mereka. Ketika masa Utsman adem 6 tahun pertama. Kan Utsman tuh 12 tahun dia menjabat. Tapi 6 tahun pertama ini aman. Tapi 6 tahun periode kedua, mulailah orang-orang munafik, orang-orang kafir, gak suka dengan apa yang dibuat oleh Utsman bin Affan. Yakni mengapa Utsman bin Affan ini mengangkat saudara-saudaranya. Ini kisah ini saya ambil dari kitabnya Profesor Abu Jauf, seorang ahli hadis ya. Jadi ketika dia mengangkat saudara-saudaranya jadi pejabat, orang-orang munafik ini sudah mulai nggak suka. Mereka gembar-gembor. Wah ini udah nggak betul ini. Masa dia mengangkat saudaranya? Yang diangkatnya mampu. Tapi mereka bilang, enggak, dia ini sudah nggak cocok ini. Akhirnya mereka sibuk sampai ada niatan untuk membunuh Utsman bin Affan. Jadi setelah mereka membunuh Utsman bin Affan, waktu itu mereka sepakat mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah selanjutnya. Jadi ayahanda sekalian nih bunda, ketika Ali bin Abi Thalib diangkat, ada yang tak setuju siapa? Muawiyah. Karena Muawiyah ini masih ada ikatan dengan Utsman bin Affan. Mereka ini masih saudara. Akhirnya Muawiyah ini menuntut balas kematian Utsman bin Affan. Menuntut balas, akhirnya itulah perang saudara pertama. Ini perang saudara, padahal akidahnya sama nggak orang itu Pak? Sama. Nabinya sama nggak? Sama. Sholatnya sama nggak? Sama. Tapi ini lihat,
Terjadi akibat apa? Muawiyah ini mereka hendak menuntut balas, sedangkan Ali bin Abi Thalib meredamnya. Udahlah, nggak usah, biarlah wafatnya beliau menjadi tanggungan, bahwasanya kita jauh usah ribut-ribut lagi. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikan ini nanti di akhirat. Kita biarkan saja, tapi tetap dicari siapa pembunuhnya lalu kita hukum. Oh, nggak mau, harus dicari sekarang. Begitu kata Muawiyah. Nggak bisa, akhirnya terjadilah perang. Jadi ketika perang ini mereka pun melakukan apa? Tahkim. Apa itu? Yakni ketika Muawiyah sudah kelabakan, mereka pun mengambil mushaf, mereka cucuk dengan pedang, mereka angkat ke atas. Seakan-akan mereka bilang, udahlah, nggak usah berperang lagi lah kita, nggak usah berperang lagi lah kita. Kita ini mengambil hukum saja dengan Al-Quran. Udah, akhirnya rendah nih perang. Ali menarik pasukan. Udah, stop perang, nggak boleh lagi. Nah, ketika ini terjadi, maka ternyata ada orang-orang yang selama ini sudah mendukung Ali bin Abi Thalib, tapi karena beliau menyetujui tahkim tadi, mereka nggak suka. Akhirnya lahirlah golongan yang bernama Khawarij. Jadi aliran, Pak, aliran mereka Khawarij ini akidahnya ada alirannya. Padahal akidahnya sama dari Allah. Al-Quran mereka juga itu. Tapi mereka karena nggak suka dengan apa yang dilakukan. Ayo kita beriman dengan Al-Quran saja, berhukum dengan Quran saja. Ali setuju dengan Muawiyah, tapi mereka pendukung Ali ini, nggak mau kami. Karena Muawiyah ini dianggap sudah merajalela, harus dibasmi. Tapi Ali bilang enggak, mereka saudara kita. Itu dia. Akhirnya mereka Khawarij ini keluar, menarik dukungan kepada Ali, dan mereka buat golongan sendiri. Itulah Khawarij. Dan orang-orang Khawarij ini yang jadi masalahnya adalah tak satu pun dari mereka ini ahli hadis. Tak satu pun dari mereka ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Sehingga pemahaman mereka pun hancur-hancuran. Salah satu pemahaman Khawarij itu adalah selain golongan mereka maka halal untuk dibunuh. Ini Khawarij. Selain itu apa pemahaman mereka? Khawarij ini, mereka ini Pak menghalalkan cucu kandungnya untuk dinikahi mereka. Itu Khawarij. Jadi aliran ini lahir pertama dari sana nih. Khawarij ini siapa mereka? Orang-orang Arab Badui pedalaman. Maka kata Rasulullah SAW, memang pantaslah orang-orang Arab Badui itu, Al-Quran mengatakan itu, mereka ini adalah orang-orang yang paling kasar dan membantah. Karena memang apa? Pengetahuan mereka yang lemah. Jadi orang-orang Arab Badui ini adalah orang-orang yang sangat kasar. Dan itulah yang terjadi waktu itu. Mereka menarik dukungan, lalu mereka membuat golongan sendiri, itulah Khawarij. Nah, yang kedua, setelah itu terjadi, mulailah Ali bin Abi Thalib ini, karena sudah berdialog, karena mereka nggak senang, ini orang-orang Khawarij membuat makar. Apa itu? Ini perpecahan ini terjadi karena 3 orang, dan kita mesti membunuh mereka. Siapa 3 orang ini? Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, dan Muawiyah. Mereka ini membuat makar hendak membunuh 3 orang ini. 3 ini sahabat Rasulullah SAW. Mereka berhasil hanya membunuh 1 orang. Siapa yang mereka bunuh? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang membunuhnya? Namanya bagus Pak, Abdurrahman bin Muljam. Bagus nggak namanya? Coba. Inilah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Tinggal 2 lagi. Nah, yang 2 ini bagaimana? Akhirnya ketika Ali bin Abi Thalib diangkat jadi khalifah, maka anak Ali lah yang diangkat, yakni Hasan bin Ali. Ketika Hasan bin Ali wafat, maka diangkatlah Husain bin Ali. Jadi Pak, setelah ini, ketika mereka ini melihat Muawiyah ini, makanya Hasan yang mendamaikan. Ketika Hasan menjabat khalifah 6 bulan, Muawiyah terus berontak, maka dia bilang apa? Ya sudah, saya serahkan aja kepemimpinan kepada Muawiyah. Yang penting amul jamaah, perdamaian di tengah-tengah umat ini tercapai. Itulah dia. Nah, ada golongan Ali tadi kan sudah keluar 1 golongan, yakni sekte Khawarij sudah keluar. Ada lagi pendukung Ali yang mereka nggak suka dengan Muawiyah.
Akhirnya mereka sebutlah diri mereka dengan apa? Syiah. Ini dia Pak. Jadi Syiah ini adalah pendukung-pendukung Ali bin Abi Thalib, yang mereka ini datang kepada Ali, mereka bilang begini, wahai Ali, engkau ini adalah dia. Wih, Ali memang terkejut, apa maksudkan dia? Engkau ini adalah Tuhan. Wow, Ali bilang bakar mereka ini hidup-hidup. Akhirnya mereka dibakar Pak. Jadi aliran ini yang membahayakan kita sekarang. Akibatnya apa? Umat sekarang pun begitu. Padahal akidah kita sama, tapi umat ini berpecah gara-gara apa? Berbeda sedikit pemahaman saja, kita benci kepada mereka. Pak, mungkin panjang ini Pak, tapi karena sudah pagi, ya kan Pak Sair, mungkin nggak selesai kita ceritakan, ya. Intinya adalah, ayahanda sekalian, akidah umat ini sejak Nabi Adam sampai sekarang sama. Yakni mereka itu la ilaha illallah. Kalau kita tambah Muhammad Rasulullah. Yang menjadikan kita ini sekarang berpecah adalah ketika pemahaman kita ini, aliran kita ini yang berbeda-beda. Ada aliran Asy'ari, ya, mungkin itulah yang mungkin kita anut dan kita pelajari. Itulah yang sifat 20 itu. Ada mungkin yang lain mereka nggak ngambil dari situ, tapi mereka langsung mengambil mungkin pemahaman yang lain. Intinya ayahanda kami sekalian, jangan gara-gara aliran kita berpecah, kecuali mereka Syiah. Kalau Syiah ini Pak, seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mereka ini kafir, dan mereka itu bukan golongan Islam. Karena mengapa? Mereka ini Pak bukan hanya memaki para sahabat Rasulullah, bahkan mereka juga memaki Jibril. Coba, Jibril aja dimaki mereka, dicaci mereka. Apa kata mereka? Jibril itu keliru. Ini dalam akidah mereka begitu. Sebenarnya kata mereka, Jibril yang salah. Jibril ini keliru menurunkan wahyu Al-Quran. Harusnya kata mereka, Al-Quran itu diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka turunkan kepada Rasulullah. Gara-gara apa? Perawakan Rasulullah itu menyamai perawakan Ali bin Abi Thalib. Nah, celaka ini. Jadi Pak, yang kita lawan itu adalah Syiah. Syiah ini Pak, kalau mereka berkuasa, ini seluruh leher kita dipenggal sama mereka. Karena mengapa? Dalam paham akidah mereka begitu. Yang benar itu hanya mereka. Semua kita ini, kalau mereka sempat berkuasa, mereka kan punya akidah taqiyah namanya. Akidah mereka itu taqiyah. Apa itu? Menyembunyikan wujud asli mereka. Menyembunyikan sifat asli mereka. Sebenarnya, kalau mereka sudah berkuasa, mereka sudah hebat, maka mereka akan tunjukkan power dan akan menyerang seluruh orang yang tidak sepaham dengan mereka. Kita bukan begitu. Kita ini satu aja pegangan kita, yakni ketika dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu kita lihat dia bagus akhlaknya, dia mengikuti Al-Quran, lalu dia tidak seleweng-seleweng, maka sampaikan kepadanya, aku saudaramu. Paham Pak? Mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa kita Pak. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa na'udzu bika min
نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.